Ya, selain juga atensi dari Bapak Presiden Joko Widodo, tapi juga nampaknya ini kementerian sudah bergerak cepat ya untuk menemukan titik-titik yang dimana biasanya masuk ini import-impor dari barang bekas khususnya untuk pakaian sendiri. Bahkan sudah di bumi hanguskan. Betul, semoga ada lagi nantinya ya. Barang-barang yang dihanguskan seharga ya. 10M itu. Wow. Kita langsung ngebakar 10M berarti dong? Enggak dong, beda Dovi. Itu kan malah merugikan negara ya. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami, Bapak Boga Simatupang, PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Rati. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, meskipun hari libur, tapi kayak penting ya Pak ya, menyapa publik, apalagi soal thrifting nih. Thrifting nih Pak, nggak kenal kelas Pak. Ada aja di level atas, level menengah ini yang doyan juga tuh, nyari-nyari tuh yang dari luar negeri yang bekas-bekas ini. Nah, gitu loh. Betul, tapi kita juga akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana juga respon dari masyarakat terkait mengenai thrifting. Ini sudah ada rekan kami di Pelabuhan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung dan juga Pelabuhan Batam, kontributor Alboin, di mana ini sebenarnya lokasi yang biasanya importir pakaian bekas ini masuk lewat sini, Vi. Coba kita cek ya, Jasa, informasi dari Anda, Jasa. Baik, rekan TV dan Kamarati, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pelabuhan di pesisir pantai Sumatera Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yaitu selat antara Indonesia dan Malaysia. Pelabuhan ini adalah Pelabuhan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Arif Fadil dan Kamarati, perlu saya sampaikan bahwa saya berdiri di sini bukan berarti pelabuhan ini adalah tempat masuknya barang-barang bekas tersebut. Namun, gambar di belakang saya ini merupakan salah satu gambaran kecil bagaimana pelabuhan tikus itu yang sering dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk memasukkan pakaian bekas maupun barang-barang yang lainnya. Demikian, TV dan Kamarati. Kalau Anda mengetahui nggak sih modus atau tren yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut? Masuknya itu pukul berapa, menggunakan jenis kapal seperti apa? Lalu adakah pengawasan di titik tersebut? Nah, kemarin kita sempat berbincang dengan Kepala Seksi P2 atau Pencegahan dan Penanggulangan Bea Cukai Teluk Nibung mengatakan bahwa masuknya barang-barang ilegal itu memang rata-rata jalurnya berada di jalur-jalur tikus yang berada di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera ini, Rifi. Musliadi yang P2BC Teluk Nibung juga mengatakan bahwa mereka tetap melakukan pencegahan masuknya bal-bal pres ini. Terbukti mereka sudah 2.000 bal mereka amankan tahun 2021, kemudian tahun 2022 mereka sudah amankan 650 bal, dan semuanya itu telah dimusnahkan. Namun fenomena yang menarik pada saat ini, Rifi, mungkin karena banyaknya razia yang dilakukan oleh Bea Cukai, ini jalur darat sudah dimanfaatkan oleh para penjual pakaian bekas ini. Mereka mengakui bahwa tidak lagi pakaian bekas itu datang dari Malaysia, namun justru datang dari darat, yaitu dari Jawa Barat, Bandung tepatnya, Rifi. Begitu. Baik, kalau berbicara mengenai filter atau pengawasan yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Tiram, seperti apa sih untuk barang-barang yang masuk ke dalam sana? Sebenarnya, Kamarati, Pelabuhan Tanjung Tiram ini adalah pelabuhan kecil, pelabuhan nelayan. Tadi sudah saya katakan bahwa saya berdiri di sini bukan menggambarkan bahwa pelabuhan ini adalah masuknya bal pakaian bekas. Namun, jalur-jalur yang ada di belakang saya ini begitulah bentuk jalur-jalur tikus, jalur-jalur yang langsung berhubungan dengan Selat Malaka, Kamarati. Baik, Jasa Manurung, terima kasih laporan Anda. Untuk saat ini ada Alboin juga, nanti kita akan dengarkan laporannya. Saya ingin ke Pak PLT Dirjen dulu, Pak Boga nih. Pak Moga. Pak Moga. Pak Jokowi marah besar. Beberapa menterinya pun juga diminta untuk segera menindaklanjuti. Karena kalau sudah bicara soal ekonomi, gebrakan perekonomian yang diarahkan atau mungkin diperjuangkan ya oleh pemerintah saat ini itu bisa rusak seketika bila mana memang oknum seperti masih merajalela begitu beroperasi. Sejauh mana Kementerian Perdagangan menindaklanjuti arahan dari Presiden? Ya, perlu saya garis bawahi, Mas Arif, Mbak Rati ya. Sebetulnya larangan impor pakaian bekas itu sudah dilakukan sejak tahun 2017
melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015. Dalam peraturan itu dilarang pakaian bekas masuk seluruh wilayah Indonesia dan wajib dimusnahkan. Nah, dan pemusnahan itu sudah dilakukan sama tim kami di Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan dan juga tentunya dari kepolisian dan juga dari Bea Cukai, namun tidak diekspos. Namun belakangan Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa hentikan dan stop impor pakaian bekas. Nah, perlu kami garis bawahi bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 yang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 itu yang dilarang impor pakaian bekas. Tidak hanya impor pakaian bekas, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Itu pengertiannya dalam Permendak 20. Jadi kalau bekas jangan dong. Jadi kalau bekas sudah pasti ilegal ya Pak ya? Pasti. Iya, pasti. Meskipun bekas untuk didaur ulang di tanah air, tidak boleh juga? Iya, ada ketentuan yang mengatur dalam pasal 18 Permendak 20, itu ayat 2, dalam kondisi tertentu, Menteri dapat semacam diskresi? Ya, mengizinkan impor barang bekas sesuai dengan ketentuan seperti barang modal, mesin di atas 3.500 cc, mesin pesawat, gitu kan, kapal, karena untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi tidak untuk pakaian dan barang-barang fashion gitu ya Pak? Sebab kalau kita biarkan impor pakaian bekas, ya nggak ada orang mau investasi di negara ini kan. Ya kan, pertama ya nanti yang lain ikut-ikutan. Saya mau impor mobil bekas, saya mau impor motor bekas, ya kan, nggak ada orang mau investasi, nggak ada. Terus industri dalam negeri nantinya. Ya hancur semua. Saya pun jadi sebagai warga negara kok jadi malu ya Pak, kok bekas-bekas semua isinya negara kita iya, gitu. Betul. Nah, tapi sudah cukup lama sebenarnya menjadi perhatian. Masih saja Pak, banyak sekali tidak hanya di pasar-pasar seperti pasar Senen, Gede Bage, Bandung dan lain sebagainya, bahkan sekarang sudah masuk ke dalam marketplace Pak. Nah, bagaimana akhirnya pemerintah sendiri melakukan tracing di pelabuhan-pelabuhan mana yang biasanya terlihat atau tercatat ada importir barang bekas yang masuk lewat situ? Jadi perdagangan pakaian bekas itu tidak dilarang ya, itu perlu saya garis bawahi. Yang dilarang importasi pakaian bekas. Masuknya ke negara kita. Masuknya ke negara kita. Nah, seperti Mbak Rati sampaikan di Gede Bage, di Senen dan lain sebagainya. Itu barang udah di sini. Iya, perdagangan barang bekas juga untuk mobil ada di Kemayoran, ada di Kelapa Gading, itu kita biarkan nggak apa-apa. Dan juga ada perdagangan motor bekas dan lain sebagainya. Tapi tidak import begitu ya? Tidak impor. Nah, terkait dengan yang melalui platform e-commerce, selama itu ada kata impor pakaian bekas, ya kita akan tindak. Ya. Sejauh ini Pak bagaimana? Ya kita sudah bekerja sama dengan IDEA dan nanti hari Senin juga kita rapat supaya kita minta take down. Ya nanti kalau kita biarkan nanti ada di platform e-commerce jual impor mobil bekas impor, jual repot kita Pak. Karena tadi kan penjelasan Pak PLT Dirjen kan mengatakan kalau misalnya kita dapati secara fisik masuk ke negara kita, langsung seketika kita bakar. Ya, seperti betul. itu kan, Ya, kita betul. musnahkan. Ya. Nah tapi kalau di e-commerce ini, apakah dengan men-take down akun saja, kan artinya kan penyakitnya tidak hilang, tidak sembuh Pak. Ya. Karena barang tetap masih menggantung loh ini kan begitu. Ya tentunya kita akan tracking Pak, mengenai seperti yang kita dapati di Pekanbaru pun seperti itu. Kita melalui e-commerce, terus informasi Ada kita. juga itu yang berasal dari situ? Ya, seperti Cukup itu. banyak kah? Banyak sekali sebetulnya. Wow. Ya sekarang ini perlu saya sampaikan di Kalimantan Utara itu ada ada 17 kontainer, itu belum dimusnahkan. Itu dari mana Pak, negara? Ya masuknya tentunya kalau utara kan dari Malaysia ya. Jadi Mayoritas dari sana ya Pak? ada dari Nunukan, Tarakan, Dumai. Modusnya masuk tuh melalui Resmi apa? pelabuhan resmi tercatat sebagai barang-barang baru atau gimana biasanya Pak? Yang modusnya mereka masuk secara ilegal ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Manurung tadi ya. Waktunya dilihat kapan ya kan, terus celahnya jalurnya lewat mana. Dan seperti kemarin yang di Pekanbaru itu kita seminggu Pak, 10 hari kita pantau. Tapi ada kong kali kong nggak dengan orang-orang pelabuhan berarti Pak terkait hal ini berarti? Terus terang yang kita temukan itu pada saat mau masuk pergudangan ada truk. Nah di situ kita tanya supirnya siapa ini. Mereka nggak tahu. Memang cara kerjanya sangat rapi sekali, modusnya rapi sekali. Wih, yang namanya ilegal ya tentunya cara kerja mafia ya. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak PLT Dirjen adalah ini berarti jaringannya sampai ke si pengendara ini juga berarti begitu. Iya, dia tidak tahu itu. Wow. Dan tugasnya dia hanya untuk mengantarkan. Untuk mengantarkan. Tapi kalau yang kemarin di Riau itu kan sebuah perusahaan ya, dalam arti PT berbadan hukum ya Pak ya?
Dan di Riau yang kita sita kemarin, yang dimusnahkan. belum ketemu kita pelakunya. Oh. Masih kita telusuri. Pelaku- Informasinya dari Batam masuknya. Informasi dari Batam. Iya. Tapi kebanyakan ini PT yang berbadan hukum atau perorangan sih Pak modusnya? Yang kita temukan itu tidak ada belum ketangkep orangnya. Barang itu ada di gudang, kita tracing, pelakunya nggak ada. Gudang. Dia kan sewa gudang. Oke. Nah, data dari si pengelola pergudangan mungkin tertera tidak di situ Siapa nama penyewanya, atas nama begitu. Arif atau Ratih atau siapa begitu, Pak? Tidak ketemu. Tidak ada Ya, itu tidak sama ada sekali. juga. Sangat rapi sekali. Pak. Tapi bisa masuk ke dalam gudang. Bisa masuk ke dalam gudang. Oke, saya juga ingin cek juga bagaimana kondisi Batam ya. Betul. Kita mungkin jeda dulu sejenak Pak PLT Dirjen. Siap. Kita nanti akan coba mendengarkan laporan rekan kita di Batam. Usai jeda pada berikut, kami akan kembali.